Menurut Ferdinand von Richthofen, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya, serta menerangkan hubungan sebab akibat atau terdapatnya gejala dan sifat-sifat itu secara bersamaan. Menurut Cynthia Eklau dan D.J. Mulford, geografi sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi dan kehidupannya yang mengaruhi cara kita hidup, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, rumah yang kita bangun, dan aktivitas rekreasi yang kita nikmati. Menurut Halim Khan, geografi adalah lingkungan alam dan sosial yang merupakan wilayah untuk melakukan kegiatan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengamati tingkah laku manusia di bumi yang bermanfaat bagi kemampuan hidupnya. Menurut Pintato, geografi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai penghidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Menurut Starbuck, geografi adalah ilmu yang mempelajari karakteristik tertentu pada suatu wilayah dan memperhatikan hubungan. Menurut Eratosthenes, istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes 276 sampai 104 Masehi. Geografi menurut Eratosthenes adalah penulisan tentang bentuk muka bumi. Istilah atau kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang memiliki arti bumi serta graihen yang memiliki arti tulisan, sehingga bentuk kata geografi dan dikembangkan menjadi keilmuan yang membahas mengenai bentuk muka bumi. Pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi merupakan konsep utama untuk mengetahui fenomena geosfer. Lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut adalah lokasi berdasarkan letak astronomis dan lokasi relatif adalah lokasi berdasarkan lingkungan setempat. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak menjelaskan jarak antara dua tempat yang terbagi atas dua jenis, yaitu jarak mutlak, yaitu satuan panjang yang diukur dengan kilometer dan mil, dan jarak relatif, yaitu satuan panjang yang diukur dengan menggunakan satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Contoh penerapan konsep jarak yaitu Jakarta Bandung dapat ditempuh dalam waktu 3 jam dengan kereta api. Konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan konsep yang berkaitan dengan kemudahan atau ketersediaan sarana dan prasarana. Suatu daerah akan makin maju jika mudah dijangkau oleh transportasi darat, laut, maupun udara. 1. Jakarta sampai Ambon dapat ditempuh dengan pesawat atau kapal laut, sedangkan Bandung sampai Surabaya dapat ditempuh dengan pesawat, kereta api, atau mobil. 4. Konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer, baik bersifat alami, contohnya aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya atau campur tangan manusia, contohnya pemukiman, jalan raya, atau rel kereta api. 1. Pemukiman penduduk di Pulau Kalimantan umumnya sejajar mengikuti tepian sungai, sedangkan pemukiman penduduk di Pulau Jawa umumnya sejajar mengikuti jalan raya. 5. Konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan konsep yang menjelaskan bentuk-bentuk rupa bumi atau lahan yang ada kaitannya dengan proses pengikisan, pengendapan, pengangkatan, dan penurunan lapisan muka bumi. Contohnya, tanah di dataran rendah lebih tebal daripada tanah di dataran tinggi. 6. Konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi berhubungan dengan pengelompokan suatu hal di sebuah kawasan tertentu dengan tingkat sejenis. Contoh konsep aglomerasi yaitu Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus sebagai kota pendidikan. 7. Konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berhubungan dengan manfaat yang diberikan oleh suatu fenomena. Contoh penerapan konsep nilai kegunaan. 1. Lahan pertanian yang subur di daerah pegunungan akan sangat berguna bagi petani karena lahan tersebut dapat ditanami dengan tanaman produksi. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berhubungan dengan peristiwa yang saling berhubungan dan saling memengaruhi gejala alam. Berikut contoh penerapan konsep interaksi dan interdependensi. 1. Kota sebagai pusat perindustrian akan menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk dan desa. 9. Konsep definisi area. Konsep definisi area berhubungan adanya perbedaan ciri khas suatu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya, harga tanah di tengah kota lebih mahal daripada harga tanah di pinggir kota atau di desa.
10. Konsep keterkaitan ruangan. Konsep keterkaitan ruangan menyangkut keterkaitan persebaran gejala geografi di satu tempat dengan tempat lainnya. Berikut contoh penerapan konsep keterkaitan ruangan. 1. Di Jakarta banyak kesempatan kerja tetapi lahan tempat tinggal sangat terbatas. 2. Kegagalan panen pada wilayah-wilayah berhasil beras dalam penyebab kelaparan atau melambungnya harga beras di wilayah lainnya.